Bapak dan Ibu dalam webinar kali ini, di mana kali ini kita akan eh, dulu webinar kita pada hari ini adalah terkait dengan pengalihan hak dan perlisensian paten bagi komersialisasi industri pelaku usaha. Oke, sebelum kita mulai dalam webinar kita, maka kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Terima kasih, Poppy, moderator acara web training AKKI pada siang ya sore hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam AKKI. Eh, yang terhormat tentunya di sini pengurus AKKI yang hadir. Eh, di sini ada Wakil Ketua Umum mungkin hadir ataupun Bendahara Umum yang hadir dan juga terkhusus narasumber Ibu Sonia. Terima kasih atas kesediaannya Bu, eh, selaku Sekretaris Pokja Administrasi Pemohonan Paten DTLST dan Rahasia Dagang DJKI Kemenkumham RI. Terima kasih Bu. Yang terhormat tentunya eh, para peserta web training atau webinar pada sore ini. Izin saya untuk sebagaimana biasa dengan share screen sebentar ya. Terlihat ya, Bapak sekalian, teman-teman. Eh, untuk topik eh, web training AKHK ini yang diselenggarakan oleh AKKI Training Division, yaitu pengalihan hak dan perlisensian paten bagi komersialisasi industri pelaku usaha. Sebenarnya topik ini lebih kepada yang sebelumnya terkait dengan praktek eh, konsultan KI dan juga profesi notaris terkait dengan pengalihan hak dan perlisensian di bidang paten ini lebih merupakan hal yang spesifik ya. Eh, Namun itu kita juga terikat kepada ketentuan-ketentuan mengenai eh, perjanjian atau kontrak itu sendiri serta eh, regulasi terkait dengan pengalihan hak dan lisensi haki yang lebih khusus ini adalah paten. Sebagai pendahuluan tentunya terdapat perbedaan antara pengalihan hak dan lisensi. Nanti tentunya Ibu Sonya akan panjang lebar menjelaskan ini. Saya sebetulnya yang kulit-kulit saja ya, hanya untuk refresh sebagai bahan pemantik diskusi kita. Jadi kalau pengalihan hak itu terjadi peristiwa pengalihan hak. Paten itu terdaftar baik sebagian atau seluruh invensi. Ini ada dalam Undang-Undang Paten. Tentunya pengalihan hak itu adalah peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum yang valid yang disebabkan karena peristiwa ya, karena hukum pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, nah perjanjian tertulis yang valid ataupun sebab-sebab lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita masuk pada undang apa sumber-sumber apa dasar hukum terkait dengan undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Selanjutnya tadi pengalihan hak, lalu perihal lisensi dalam kasus paten ini seperti apa? Tentu mengikuti regulasi sebagai peraturan pemerintah
perihal pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Yang lebih khusus lagi yaitu ketentuan pelaksanaan lisensi paten. Di Undang-Undang Paten disebutkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten baik bersifat eksklusif dan non-eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi, artinya terdaftar dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi di sini validitas perjanjian lisensinya harus mengacu kepada sini, yaitu bersifat eksklusif dari pemberi licensor kepada licensee yang dalam skema perjanjian tertulis yang dalam jangka waktu perlindungan paten. Nah, kaidah atau hukum yang sama terkait dengan pelaksanaan pengalihan hak dan lisensi paten setidak-tidaknya mengacu kepada hukum perdata, hukum dagang apabila memang terkait dengan lisensi, royalti, perseroan terbatas apabila memang pemberi ataupun penerima lisensi atau pengalihan hak itu adalah badan hukum perseroan. Tentu ada undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang pasar modal apabila memang pemberi atau penerimanya adalah perusahaan yang telah eh, melakukan initial public offering ataupun pasar sekunder, ya, dengan status perusahaan terbuka, di mana perjanjian ini tentu perjanjian yang memang nanti menjadi perjanjian yang diaudit, tentu berdasarkan pencatatannya. Undang-undang pasar modal apabila salah satu diantaranya adalah terikat atau ada investasi eh, di dalamnya ada perjanjian lisensi. Undang-undang arbitrase atau sengketa apabila memang mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini ada undang-undang fidusia terkait paten apabila memang sebagai objek jaminan dan undang-undang lain dan belum terkodifikasi. Yang penting juga adalah kebiasaan dan praktek kontrak perdagangan perseroan, entah itu mekanismenya licensing, agency, distribusi ataupun know-how. Tentu yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan peraturan pemerintah tentang pencatatan penjaminan lisensi kekayaan intelektual. Sekedar untuk merefresh saja, tidak untuk mengajari untuk kuliah di S1 ataupun pasca sarjana, tentu eh, perjanjian lisensi atau pengalihan hak mengacu kepada standar di mana asas pemberlakuan perjanjian, di mana di situ kebebasan berkontrak, konsensus, dan kepastian hukum bagi para pihak dan pelaksanaannya dilakukan dengan etikat baik. Nah, tentu di sini konsensus, kepastian, dan etikat baik dilakukan karena memang terpenuhi standar atau persyaratan dalam perjanjian tersebut, pengalihan hak ataupun lisensi atau perlisensian. Adanya mutual consent yang disepakati, capability dari para pihak tentu lisensinya tersebut adalah lisensi yang valid atau setidaknya patent tersebut adalah patent yang valid. Certain subject matter jelas adalah lisensi bidang KI, lebih spesifik patent, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Izin Pak Norma Ketua, hukumnya waktu apa tadi terbatas. sudah disampaikan. Iya, waktu terbatas. Iya, ini saya cepat-cepat saja. Kualitas pencatatan pengalihan hak dan lisensi tentu hanya dapat dilakukan apabila tidak dapat dilakukan apabila paten telah berakhir atau paten telah dihapus. Tentu kita ingat, harus diketahui bahwa peristiwa paten dihapus karena memang dihapus oleh pemegang paten, putusan pengadilan atau hukum tetap ataupun putusan komisi banding, termasuk juga tidak membayar biaya tahunan. Hal khusus lainnya tentu dalam perjanjian lisensi tidak merugikan perekonomian Indonesia, tentu tidak membatasi kemampuan bangsa Indonesia melakukan pengalihan, penguasaan teknologi ini bisa nanti ditanyakan, apakah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, itu juga nanti bisa sebagai batasannya di mana terkait dengan ini, apakah ada penilaian tentang pencatatan lisensi ini.
Nah, sebagai penutup, tentu terkait dengan peran konsultan KI terhadap e-recording, e-recordation, di mana di situ pencatatan, pengalihan hak, dan perjanjian lisensi. Pencatatan pengalihan hak dan lisensi termasuk paten memberikan kemudahan dalam berusaha dengan secara elektronik. Paten berusaha kepada inventor dan juga pemilik KI di antaranya pemilik paten. Tentu peran konsultan KI di sini dalam rangka sistem pencatatan KI secara elektronik bagian dari eh, jasa yang diberikan kepada klien atau pemberi kuasa baik dalam atau luar negeri, dan lebih meningkatkan juga kemudahan konsultan KI secara profesional dalam menjalankan profesi guna mencapai peningkatan pelayanan kepada klien, dalam hal ini juga publik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik ya atau diskusinya eh, kepada para peserta webinar sekalian. Ucapan terima kasih tentunya kepada para peserta dan teman-teman sejawat, konsultan KI yang hadir, mitra pemerintah tentunya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, lebih khusus di sini adalah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Ibu Sonia Paduadu SMH, yang berkenan sebagai narasumber, moderator Ibu Popi Sudanta, yang juga pengurus KI, Ketua Bidang Kerjasama Lembaga, para mitra lembaga yang memang mensupport kegiatan-kegiatan AKKI. Tentu terima kasih yang terus menggulirkan setiap bulan sekali bagi pengurus AKKI, lebih khusus Training Division sebagai PIC atau panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat seluruhnya. Semoga sukses pelaksanaan webinar kali ini. Eh, Salam AKHKI. Oke. Terima kasih atas pencerahan Bapak sehubungan dengan pengalihan hak dan perlisesian paten. Oke, eh, kita minta waktu Bapak untuk foto bersama dulu ya Pak. Ya, oke. Bersama dengan para peserta lainnya, mohon kiranya bisa membuka kamera supaya bisa berfoto bersama dengan Bapak Suyut. Bapak Ibu semuanya, mohon untuk menyalakan kameranya ya. Kita akan mulai untuk sesi foto bersamanya. Kita cek dulu apakah semua sudah membuka kamera. Mohon dibuka dulu ya kameranya semuanya. Kami masih menunggu, silakan untuk dibuka dulu kameranya. Semuanya kita akan foto bersama dengan ketum. Oke, kita mulai foto bersamanya. Silakan berikan senyuman tercakap pada hari ini. Saya mulai instruksinya di 1, 2, 3. Oke, kita masih foto lagi ya. Mohon ditunggu. Kita mulai lagi di 1, 2, 3. Silakan senyum. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut kepada topik kita di webinar kali ini. Webinar kita kali ini akan kita akan mendengarkan pengarahan dan dari Ibu Sonya yang pastinya tidak mungkin dari kita ini tidak ada yang kenal dengan Bu Sonya ya. Beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris tim kerja pemeriksaan administrasi permohonan paten DTL ST dan rahasia dagang. Dengan pengalaman beliau sudah 18 tahun bergabung di Direktorat eh, Paten. Eh, Mari kita sambut Ibu Sonya Pau Adu SHMH untuk memberikan pengarahan dan memberikan pandangan kepada kita untuk
dalam webinar kita kali ini terkait dengan pengalihan hak dan perlisensian paten bagi komersialisasi industri pelaku usaha. Silakan Bu Sonya. Eh, Ibu Mika bisa dibuka. Tes dulu belum terdengar, Bu. Apakah terdengar, Bapak Ibu? Ya, ya dengar, Terdengar. dengar. Sudah. Oh iya ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak pimpinan AKHKI ya, Bapak Suyut Margono, yang kebetulan memang juga sering kami undang ya Pak. Siap, Ibu. Ya, Terima dan kasih. begitu juga Bapak Ibu yang lain yang sebenarnya sebagian saya sudah cukup familiar ya dengan Bapak Ibu semua selaku mitra dari Direktorat Paten, DTLST dan RD. Tapi memang masih cukup banyak juga yang kira-kira mungkin kita belum belum pernah ya, mungkin belum pernah ketemu tapi sering biasanya kontak melalui WA. Biasanya seperti itu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Eh, jadi sebenarnya saya ngeri juga nih, agak-agak di jam-jam krusial, terus harus berbicara di depan Bapak Ibu semua yang saya pikir ini merupakan profesional sebenarnya di bidang KI ya, merupakan konsultan-konsultan KI. Jadi mungkin di sini saya lebih banyak kita sharing aja terkait bagaimana misalnya proses tata cara atau syarat dalam melakukan pencatatan pengalihan dan sebagainya, mungkin juga lisensi yang biasanya memang untuk pemohon-pemohon dari luar negeri itu semua diwakili oleh Bapak dan Ibu semua selaku konsultan KI yang terdaftar seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin boleh slide saya dimunculkan. Ya, mungkin ini di slide-slide pertama sepertinya saya bakal akan skip ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu semua udah paham lah terkait paten itu apa, perlindungannya bagaimana, masa perlindungannya kayaknya sudah tidak perlu saya remind. Lanjut, mungkin next. Tapi seperti yang tadi disampaikan Bu Popi, ya nggak ada salahnya juga untuk kita merimain lagi, karena sebenarnya paten itu hanyalah satu rezim saja dari kekayaan intelektual, dari banyak rezim yang memang masuk ke dalam perlindungan kekayaan intelektual. Jadi di sini kita berbicara tentang KI, berarti kita berbicara bukan hanya tentang paten saja. Jadi mohon Bapak dan Ibu semua nih jangan tidur ya. Ini kayaknya kayak mahasiswa kelas baru nih. Tapi nggak apa-apa kita remind bahwa objek perlindungannya itu ya yang mencakup dari hasil kreasi intelektual manusia. Mungkin juga Bapak Ibu tahu semua merek, hak cipta, paten, terus varietas tanaman yang kebetulan berada di Kementerian Pertanian, rahasia dagang, DTLST yang kebetulan menjadi satu direktorat paten. Nah, ini adalah beberapa rezim KI selain paten yang memang sebagai konsultan KI, Bapak Ibu semua juga tetap harus aware ya, meskipun memang banyak diakui juga kalau dari semua rezim ini mungkin yang menurut Bapak dan Ibu semua yang paling ribet itu paten sepertinya ya, baik dari permohonannya, persyaratannya maupun juga aplikasi yang kita gunakan saat ini. Jadi next, ini merupakan preambul tadi sebenarnya sebagian materi saya sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Suyut. Jadi kayaknya saya cuma mengulang nih Pak. Harusnya Bapak nih jadi narasumber. Lanjut ya, pentingnya perlindungan KI di slide kedua ini mungkin saya berpikir pasti Bapak Ibu semua paham.
mengapa semua pemohon itu berkepentingan untuk mendaftarkan eh, kekayaan intelektualnya. Karena tetap saja kalau KI itu harus membutuhkan eh, kepastian hukum. Dan di sini rata-rata perlindungan KI itu bersifat konstitutif, sehingga harus atas dasar permohonan. Hanya hak cipta yang bersifat deklaratif. Jadi hak cipta itu sebenarnya tidak perlu didaftarkan, pasti perlindungannya akan timbul pada waktu produk itu atau lagu atau misalnya ciptaannya tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk karya. Seperti itu. Mengapakah ibu itu dilindungi ya? Seperti kita berbicara saat ini dari perspektif paten, pastinya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dan biasanya kalau yang sudah mempunyai paten seperti obat, mungkin juga barang-barang lain yang biasanya kita cap ini barangnya masih paten, itu biasanya juga memiliki nilai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk sejenis yang memang belum ada patennya. Karena berarti dengan diberi paten itu dia sudah diberikan cap, sudah teruji kualitasnya. Seperti itu. Jadi mengapakah ibu tuh dilindungi juga itu juga dapat mendorong tumbuhnya dari rasa eh, men-trigger para inventor, pencipta maupun penemu-penemu HKI lainnya untuk terus selalu menciptakan penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi. Nah, di sini ada garis besarnya bahwa kekayaan intelektual tanpa nilai ekonomi hanya sebagai hak sosial. Ya, berulang kali saya juga banyak selalu berbicara, terutama mungkin di kalangan universitas ya, kalau konsultan KI pasti mereka itu pasti Bapak Ibu semua mewakili dunia usaha. Tapi kalau untuk pemohon dalam negeri seperti universitas, itulah mereka yang belum aware terhadap kekayaan intelektual yang menjadi hak ekonomi yang memiliki dampak atau memiliki dapat mendapatkan imbalan atau royalti dari paten yang kita miliki. Jadi kalau Bapak Ibu semua selaku konsultan, saya yakin pasti mewakili industri yang memang sudah paham nih. Kalau memang nggak ada nilai ekonomisnya, ngapain dipatenkan, seperti itu. Tapi berbeda dengan teman-teman kita yang dari kalangan universitas ataupun dosen, mereka baru ingin melindungi KI karena kepentingan untuk akademis. Seperti mereka mendapatkan angka kredit atau persyaratan menjadi guru besar seperti yang kita tahu ternyata harus memiliki beberapa paten. Jadi mereka belum berpikir secara ekonomis atau memiliki nilai jual dari invensinya tersebut. Kita lanjut. Nah, ini adalah dasar hukum dari masing-masing rezim KI yang dilindungi oleh undang-undang. Di sini khususnya paten itu memang seperti merek ya, memang kalau paten dengan merek itu kurang lebih tidak terlalu lama jarak pengesahannya antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang merek yang sama-sama juga disahkan tahun 2016. Nah, ini Undang-Undang Paten dengan merek ini sepertinya kalau dilihat dari tahun baru ya. Kita jangan bandingkan dengan Cipta Kerja. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan memang sekarang ini kita juga memiliki rencana untuk memberikan perubahan terhadap Undang-Undang Paten dengan adanya rencana kita mengajukan RUU Paten ke DPR saat ini yang sedang berproses. Jadi Bapak Ibu nantikan saja terkait apa saja sih yang berubah. Memang untuk pada saat seperti ini kami pun dari lingkup Direktorat Paten DTLS dan Asia Dagang itu sendiri kami belum boleh men-share RUU tersebut karena memang belum ketok palu ya. Dalam arti ini akan terus dibahas pasal per pasal seperti itu. Lanjut. Ya, ini mungkin Bapak dan Ibu semua mungkin bisa udah paham semuanya mungkin rata-rata bahkan lebih jago di bidang-bidang lain
terkait mengenai pemahaman siapa subjeknya, objek masing-masing rezim KI, bagaimana memperolehnya, pasti Bapak Ibu semua juga lebih mengerti apa syarat-syarat dari pemberian hak itu sendiri. Khususnya untuk paten itu memang kita mengikuti dari ketentuan internasional bahwa syarat diberi paten itu kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, ini penerapan untuk dapat diterapkan dalam industri inilah yang memang melahirkan nanti beberapa bentuk komersialisme di bidang paten, khususnya untuk kita menjadikan invensi kita itu bernilai ekonomis. Mungkin kita lanjut. Saya cukup cepat aja ya, Bu Popi, karena mungkin nanti teman-teman kita akan lebih enak di sesi diskusi. Soalnya saya takut ditinggal teman-teman tidur semua. Iya, 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 Bu. Silakan nanti kita Iya, jadi bahas. Bisa pembahasannya lebih detail dan lebih banyak ketika nanti di sesi tanya jawab ya, Bu. Iya. iya, saya juga agak-agak lupa nih menghapus. Biasa ngajar universitas, ngajar konsultan, lupa hapus. Jadi ya Oke. memang nggak apa-apa, tapi kita remind saja. Jadi memang perlindungan dari ciri-ciri sistem perlindungan KI tetap nasional teritorial, di mana dia didaftar, disitulah dia diberi perlindungan. Nah, delik perbuatannya memang untuk khusus dari paten, merek, selain cipta sepertinya, itu merupakan delik perbuatan pidana. Jadi dalam arti jika Bapak Ibu yang mewakili pemegang atau pemohon merasakan bahwa aduh ini kok invensi saya eh, dilanggar nih atau ada yang menggunakan tanpa izin. Nah, itu Bapak Ibu semua dapat mewakili kliennya mungkin untuk melanjutkan aduan tersebut ke pihak polisi maupun ke pihak PPNS DJKI karena deliknya pelanggaran dari rezim KI adalah lazimnya adalah delik aduan. Nah, seperti yang kita tahu juga, jenis KI itu mewajibkan pendaftaran kecuali hak cipta, karena hak cipta bersifat deklaratif. Kita lanjut. Ini adalah jangka waktu perlindungannya. Pasti Bapak Ibu semua juga sudah familiar. Dan mungkin nanti kalau di-share materinya, mungkin Bapak Ibu bisa bisa lihat-lihat lagi. Kita next saja langsung. Nah, ini adalah definisi dari paten itu sendiri yang saya yakin juga Bapak Ibu semua sudah familiar bahwa paten itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada inventor. Kenapa pada saat itu kita nggak bilang pemegang seperti itu? Kan bisa saja misalnya definisi paten, paten itu hak yang diberikan negara kepada pemegang patennya misalnya. Tapi di sini definisinya kita ambil kepada inventor. Karena kami menghargai inventor itu sendiri yang memang in charge langsung dalam menemukan invensi yang diberikan paten ini. Memang tidak kita pungkiri terkadang banyak terjadi sengketa ya antara inventor dengan pemohon atau pemegang paten di kemudian hari. Tapi memang kalau berdasarkan definisi yang diberikan dalam undang-undang, memang inventor itu sangat dilindungi hak-haknya di dalam pendaftaran paten ini, yaitu dia mempunyai hak moral, selain mempunyai hak moral, dia pun mempunyai hak ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu, terkadang banyak sekali seorang inventor itu dalam menemukan invensi dikarenakan tugasnya atau dikarenakan pekerjaannya. Nah, inilah yang kadang-kadang menimbulkan terjadinya sengketa di kemudian hari yang biasanya terjadi karena misalnya si pemohon pada waktu pendaftaran tidak mencantumkan si inventor-inventor yang memang berjasa atau memang yang secara bersama-sama menciptakan inovasi atau invensi ini. Nah, ini juga kami dalam undang-undang memberikan suatu aturan terkait hal ini, di mana kami juga tidak masuk ke dalam perjanjian para pihaknya, tapi kami menjamin bahwa bila dalam hal hubungan usaha, siapa yang berhak menjadi pemegang patennya. Atau misalnya dalam hubungan ASN dengan instansinya, itu juga sudah diatur dalam
peraturan-peraturan pemerintah saat ini. Nah, ini adalah melarang pihak lain. Nah, seperti yang tadi juga Pak Suyut sudah sampaikan, bahwa memang rezim KI ini yang mempunyai hak eksklusif. Dan ini memang dikecualikan dari eh, undang-undang anti monopoli, di mana khusus untuk rezim KI memang kita boleh pemegang patennya menggunakan haknya secara eksklusif selama jangka waktu tertentu. Nah, inilah yang menjadikan seluruh sistem paten di dunia mensyaratkan memang penggunaan dari kekayaan intelektual itu sendiri bersifat eksklusif. Eksklusif tapi dapat dialihkan. Bagaimana cara pengalihannya? Mungkin kita next ke slide berikutnya. Nah, hak eksklusif apa sih yang dimiliki oleh pemegang paten? Pastinya Bapak Ibu semua tahu bahwa bila seorang pemohon sudah patennya dinyatakan dapat diberi, atau setelah dia melakukan pendaftaran paten, sebenarnya si pemohon itu sudah boleh mengkomersialkan uh, invensinya tersebut. Jadi banyak sekali di kalangan masyarakat kita ya, saya yakin bukan di kalangan konsultan, tapi di kalangan masyarakat pada umumnya, mereka beranggapan bahwa boleh melakukan komersialisasi itu setelah diberi paten. Nah, inilah yang kadang-kadang memang kami dari Direktorat Paten cukup sering mensosialisasikan hak tersebut bahwasanya invensi tersebut itu boleh untuk dikomersialkan setelah diberi tanggal penerimaan atau setelah didaftarkan. Nah, jadi mungkin kita butuh bantuan juga nih dari teman-teman konsultan untuk juga membantu kita mengedukasi masyarakat pada umumnya, mungkin untuk lebih menggaungkan hal ini, karena banyak sekali di luaran itu yang bilang proses pemeriksaan paten lama, kapan kami bisa produksi? Seperti itu yang banyak dikeluhkan masyarakat kepada kami, khususnya pada saat kami sosialisasi ke daerah-daerah. Nah, di sini hak eksklusifnya meliputi apa saja sih? Termasuk dalam membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan. Nah, pada undang-undang sebelumnya, ini juga merupakan kewajiban dari seorang pemegang paten. Jadi kalau pemegang paten dia sudah punya patennya, tapi dia tidak melaksanakan atau tidak menggunakan hak eksklusifnya, ada semacam apa ya kalau saya bilang tuh impact atau mungkin kayak semacam paksaan nanti yang diberikan kalau misalnya si pemegang paten itu sudah mempunyai paten tapi dia tidak melaksanakan patennya tersebut. Tapi puji Tuhan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dahulu kan kita tidak boleh ya impor, tidak kita anggap sebagai pelaksanaan. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja importasi, memberikan lisensi juga termasuk dalam bentuk dari pelaksanaan paten oleh dari pemegang paten. Nah, kecuali jika ada perjanjian lisensi atau lisensi wajib. Nah, ini nanti akan saya berikan materinya sedikit di akhir. Nah, juga ada jual beli. Nah, jual beli di bidang kekayaan intelektual lazim kita sebut sepertinya dengan nama pengalihan hak. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lain Bapak dan Ibu semua dari komersialisasi di bidang paten selain dari hak eksklusif yang memang diberikan haknya kepada pemegang paten untuk dilaksanakan, yaitu pengalihan hak dan lisensi. Apa bedanya pengalihan hak dan lisensi? Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suyut, tapi cara gampangnya adalah perbedaan pengalihan hak dengan lisensi adalah pengalihan hak itu berarti terjadi pemindahan hak dari pemohon sebelumnya, dari pemegang sebelumnya kepada pemegang yang lain berdasarkan perjanjian atau kalau misalnya kita bilang ya bisa kita bilang dia sudah menjual patennya kepada pihak lain. Jadi dia melepaskan haknya sebagai pemegang paten untuk dijual kepada pihak lain dengan imbalan yang memang ada di perjanjian biasanya. Nah, itu kita namakan pengalihan hak.
Nah, kalau lisensi tidak terjadi pergantian terhadap pemegang haknya. Kalau lisensi justru pemegang haknya tersebut dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk sama-sama menikmati manfaat ekonomi dari paten yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu dengan pembatasan-pembatasan yang memang ada disertai dalam perjanjian lisensi tersebut. Nah, kedua hal ini memang wajib dicatatkan untuk dicatatkan di DJKI khususnya di Direktorat Paten, DTLST dan RD supaya apa? Supaya nanti bila terjadi sengketa kami dari pihak DJKI pun dapat turut serta menjadi para pihak bila terjadi sengketa di pengadilan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah dasar hukumnya dari pengalihan paten, yaitu yang pertama pastinya Undang-Undang Nomor 13 khususnya di pasal 74 dan yang lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengalihan paten. Jadi memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat syarat, tata caranya, terus juga bagaimana jangka waktu dalam proses kami dalam memeriksa kelengkapan permohonan untuk pencatatan pengalihan, mungkin Bapak Ibu lebih jelas itu Bapak Ibu lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 sebagai turunan dari pengaturan pasal 74 di Undang-Undang 13 tahun 2016. Lanjut. Nah, ini tadi seperti juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua AKKI bahwa di sini pengalihan paten itu dapat beralih seluruhnya maupun sebagian. Itu bisa karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis yang biasanya memang lebih banyak perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kenapa di ayat yang sebab lain itu tetap kami cantumkan? Karena kami takut ke depannya yang namanya asas kebebasan berkontrak itu kan berkembang ya Bapak Ibu. Kami takut kalau tidak ada yang sebab lain kami masukkan ke dalam undang-undang, nanti tiba-tiba ada perjanjian yang di luar pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis tersebut masuk, kami harus mengubah undang-undang lagi. Jadi di sini kenapa sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, terkait mengenai pengalihan paten karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis itu pun memiliki syarat masing-masing. Tapi persyaratannya memang sudah kami cantumkan secara lengkap di PP 46 tadi tahun 2020. Kalau hak waris itu, pewarisan itu dia berarti harus mempunyai misalnya bukti akta kematian dari si pewaris dan bukti penunjukan bahwa si ahli warisnya siapa saja. Nah, kalau yang terkait hibah, ini memang kami sedang godok peraturannya yang lebih lengkap dengan Kementerian Agama terkait bagaimana sih pengalihan paten yang dikarenakan hibah. Seperti itu. Terkait wasiat pun kami juga membutuhkan juga yang namanya dokumen wasiat itu sendiri. Nah, kalau perjanjian tertulis sebagaimana yang sering Bapak Ibu sering sampaikan kepada kami di bagian permohonan dan memang kebetulan pengalihan paten sudah dipindahkan pokjanya. Jadi kalau dulu yang menangani pengalihan paten karena ini prosesnya after granted atau setelah paten diberi, itu biasanya yang menangani adalah Subdit Sertifikasi Pemeliharaan Mutasi dan Lisensi. Nah, setelah kami strukturnya menjadi berbeda menjadi kelompok kerja, pengalihan paten ini dipindahkan ke Pokja Administrasi Permohonan. Nah, jadi kebetulan ini juga yang menangani saya terkait Bapak dan Ibu pengajuan pencatatan pengalihan paten. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan, pengalihan paten bisa dilakukan atas sebagian maupun keseluruhan. Nah, kenapa bisanya seperti itu? Karena kami dari DJKI atau Direktorat Paten tidak pernah ingin memasuki ranah perjanjian para pihak
yang melakukan pengalihan paten itu sendiri. Jadi memang familiar di kami bahwa terjadi pengalihan paten atas sebagian klaim. Tapi asal pada saat pengalihan atau permohonan pencatatan yang dicatat di kami membutuhkan dokumen yang memang mensyaratkan hal tersebut atau maksudnya kalau kita bilang tuh di perjanjiannya itu jelas klaim-klaim mana saja yang dialihkan seperti itu. Dan ini memang harus dicatatkan di DJKI. Bagaimana kalau misalnya pengalihan paten tidak dicatatkan ke DJKI? Ya mungkin bila terjadi sengketa ataupun nanti terjadi apapun di kemudian hari terhadap paten tersebut, supaya kami pun juga dapat bisa menjadi para pihak tentunya di pengadilan ataupun pengadilan niaga yang biasa kita lakukan untuk dimintai keterangannya oleh hakim sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat itu sendiri. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi juga kita sudah disampaikan ya bahwa pengalihan paten ini memang hanya untuk paten yang sudah diberi keputusan diberi paten atau dalam arti memang sudah menjadi paten. Tapi tidak dapat dipungkiri ternyata pengalihan paten pun bisa terjadi pada saat permohonannya sedang diproses. Nah, biasanya ini terkait permohonan-permohonan yang Bapak Ibu semua biasanya wakili nih. Biasanya terjadi di permohonan-permohonan PCT atau permohonan-permohonan dari luar negeri. Nah, pada waktu itu memang terjadi kebingungan ya pada saat peralihan aplikasi ya banyak sekali yang memang salah menggunakan fitur. Jadi memang pencatatan pengalihan paten ini kami bedakan. Jadi pada saat kami tidak memungkiri ya kalau permohonan PCT itu di luar negeri dia sudah jadi paten dan sebenarnya sudah dialihkan paten ini kepada pihak lain. Nah, di sini sedangkan di Indonesia masih dalam bentuk permohonan. Nah, pada saat di Indonesia masih dalam bentuk permohonan, Bapak Ibu meskipun sudah terjadi pengalihan paten di luar negeri sana, Bapak Ibu tetap boleh melakukan yang namanya perubahan data paten, perubahan data permohonan, maksud saya, ya, karena bentuknya ini masih permohonan di Indonesia. Jadi, seandainya memang terjadi pengalihan hak di luar negeri sana, terus Bapak Ibu yang menjadi konsultan KI-nya di Indonesia ingin melakukan pencatatan pengalihan bahwa ini pemegangnya atau pemohonnya sudah berubah, itu silakan Bapak Ibu ajukan permohonan pencatatan perubahan data permohonan atas nama pemohon. Ya, jadi kita bedakan. Ini kita bedakannya melalui dari status permohonannya di Indonesia. Jadi kalau sudah paten baru Bapak Ibu boleh melakukan pengajuan pencatatan pengalihan paten. Tapi jika masih berproses di permohonan, silakan ajukan perubahan data permohonan. Seperti itu ya. Dan memang secara biaya pun agak berbeda Bapak Ibu semua. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan fitur aplikasi Saki, sehingga kalau Bapak Ibu salah dalam penggunaan fitur tersebut dan tidak memperhatikan statusnya, apakah ini sudah paten atau masih permohonan, itu akan sulit bagi kami untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena memang ada PNBP-nya Bapak Ibu semua dan juga orang-orang atau pegawai-pegawai di kami ini cukup berbeda bidang-bidangnya yang mengatasi hal tersebut. Jadi memang kalau bisa setelah kita adakan pertemuan Zoom ini, Bapak Ibu semua tidak ada yang salah lagi dalam penggunaan fitur aplikasi Saki. Nah, ini adalah syarat pencatatan pengalihan paten. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah sering untuk membuat hal ini ya, apalagi yang familiar dengan paten, pastinya harus ada yang namanya surat perjanjian pengalihan tersebut. Atau kalau saya biasanya suka baca assignment ya, kalau dari luar negeri itu biasanya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi kalau untuk dicatatkan di Indonesia, biasanya kami akan minta terjemahannya. Dan kalau bisa pun terjemahannya itu di leges seperti itu. Supaya membuktikan keabsahannya. Atau kalau lebih bagus lagi memang
kami juga senang kalau misalnya dokumen tersebut sudah diapostil seperti itu ya. Jadi lebih memberikan kepastian hukum bahwa kalau diapostil itu ini merupakan standarisasi dokumen yang sah menurut banyak negara seperti itu. Dan juga melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Kalau dulu Bapak Ibu ingat sempat ada Perpres ya waktu pengalihan paten pertama kali terjadi dicatatkan itu ada Perpres di tahun 2017 terkait pengalihan paten yang mensyaratkan untuk memberikan sertifikat paten asli. Nah, ini memang ternyata terjadi kesulitan tersendiri ya terkait untuk pengalihan paten ini kami perlu memberikan sertifikat seperti itu. Padahal ya memang kami juga dari DJKI sendiri juga agak serem ya bila kami harus megang sertifikat dari pemegang paten yang kami juga bingung penyimpanannya seperti apa. Pada saat itu kami memang kantornya masih di Tangerang. Jadi akhirnya syaratnya itu tersebut diganti boleh menggunakan petikan dari salinan sertifikat paten yang juga bisa dimintakan ke kami juga terkait petikan tersebut. Lanjut. Nah, ini syaratnya juga tadi harus membayar biaya tahunan terhadap permohonan yang dialihkan tersebut. Nah, ini adalah biaya pencatatan pengalihan paten. Nah, jika Bapak Ibu sudah di-granted dan memang terjadi perubahan pemegang, Bapak Ibu memang harus melakukan pencatatan pengalihan paten kepada kami dengan melakukan pembayaran di PPPNBP sebesar 700.000. Dan dalam penggunaan aplikasi Saki pun ada memang khusus tersendiri untuk pengajuan permohonan pengalihan paten. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pengalihan paten hanya dapat dilakukan untuk paten yang sudah diberikan, tapi tidak memungkiri untuk paten-paten dari permohonan-permohonan paten yang asal dari luar negeri. Di luar negeri sana sudah terjadi pengalihan hak dan memang di luar negeri sana sudah jadi paten seperti itu. Dan di Indonesia masih jadi permohonan. Jadi itu ajukan sebagai perubahan data permohonan. Yang berbayar hanya 200.000 saja Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa dokumen persyaratan sesuai dengan cara beralihnya. Jadi memang saya ambil yang memang agak-agak cukup jarang ya kita temui. Misalnya kalau karena dia waris itu harus ada surat kematian dari si pewaris. Dan kalau hibah juga harus dibuktikan dengan akta hibah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Akta perjanjian jika terjadi pengalihan karena perjanjian tertulis. Nah, di sini juga harus Bapak Ibu bila menjadi konsultan itu harus disertai dengan surat kuasa khusus, terutama bila melakukan pencatatan pengalihan paten. Karena seperti yang kita tahu, setelah paten diberi sebenarnya lepas juga kuasa yang diberikan kepada Bapak Ibu semua selaku kuasa pemohon pada saat permohonan tersebut berproses. Jadi setelah diberi paten maka harus mempunyai lagi surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten terhadap klien yang Bapak Ibu ingin ajukan pengalihan patennya. Nah, dan juga harus melampirkan bukti pembayaran biaya tahunan terakhir biasanya untuk paten-paten yang ingin dialihkan. Kita lanjut. Duh, semoga Bapak Ibu semua nggak tidur ya. Nah, ini adalah kewajiban pembayaran biaya tahunan yang dibedakan. Jadi, biaya tahunan yang dialihkan seluruhnya dibebankan kepada si penerima paten. Jadi, kalau dialihkan seluruhnya, nanti yang harus melanjutkan pembayaran biaya tahunan adalah yang menerima hak tersebut. Tapi kalau sebagian itu juga dibebankan kepada pemegang paten lama atau penerima paten. Kami mewajibkan misalnya ini untuk dibikin suatu perjanjian. Jadi kalau misalnya diperjanjikan berbeda dari hal ini, kami akan ikuti apa yang sudah disepakati para pihak.
Tapi kalau berdasarkan undang-undang yang secara sakleknya bila tidak terjadi dalam perjanjian tersebut kewajiban pembayaran biaya tahunan itu tidak diatur, maka berdasarkan undang-undang seperti ini. Jadi kalau yang seluruhnya berarti paten tersebut beralih kepada pemegang paten yang baru untuk melakukan kewajiban pembayaran biaya tahunan. Tapi kalau sebagian itu bisa masih dibebankan kepada pemegang paten lama. Atau bisa juga kepada penerima paten yang baru sebagian tersebut, asal ada pengaturan di dalam perjanjian tersebut. Boleh kita lanjut? Nah, ini adalah alur-alur permohonannya Bapak dan Ibu. Jadi memang kurang lebih tidak terlalu lama. Sebenarnya kalau tidak terjadi kekurangan persyaratan, sebenarnya dalam waktu kurang lebih sebulan ya, apalagi sekarang dengan aplikasi kita bisa lebih cepat lagi. Jika persyaratannya sudah lengkap, maka kami akan langsung dalam waktu 14 hari kerja akan menerbitkan notifikasi bahwa pencatatan itu sudah kami lakukan atau sudah dicatatkan. Seperti itu. Dan selama 30 hari kerja juga akan dilakukan pengumuman. Dan kami akan mengirimkan pemberitahuan notifikasi sudah dilakukan pencatatannya kepada pemohon ataupun kuasanya. Jadi sebenarnya yang membuat lama dari suatu pengalihan paten yang ingin diproses itu adalah bila terjadi kekurangan dokumen. Misalnya tidak bisa melampirkan petikan, tidak bisa menyampaikan bukti pembayaran biaya tahunan terakhir. Nah, ini sepertinya yang cukup menjadi kendala. Begitu juga kami akui kendala itu juga terjadi bisa dimungkinkan karena aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau curcol pengalihan paten saya kok belum keluar, itu monggo silakan Bapak Ibu semua untuk ditanyakan kepada saya. Kita lanjut. Nah, pengajuan pencatatan pengalihan paten maupun pendaftaran semua memang harus melalui akun. Akun dari yang dimiliki oleh pemohon ataupun kuasanya. Jadi memang pada saat pengalihan paten sudah tidak ada kuasa, jadi siapapun bisa mengajukan. Tapi nanti di dalamnya tetap kami akan minta surat kuasa khusus. Seperti itu. Tapi kalau masih dalam bentuk permohonan, tentu saja yang mengajukan itu harus kuasa pemohon. Nah, dan ini harus masuk dari akun waktu pertama kali permohonan tersebut didaftar. Ini hanya untuk permohonan. Kalau sudah jadi paten, memang sudah dibebaskan dalam aplikasi, siapapun boleh mengajukan pencatatan pengalihan paten yang penting disertai oleh surat kuasa khusus. Lanjut. Nah, ini adalah lisensi yang merupakan bagian lain dari tadi pengalihan di mana pemohonnya jadi berubah atau pemegangnya berubah. Jika lisensi itu perbedaannya, lisensi itu tidak merubah pemegang hak. Kita lanjut ke dalam definisinya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Jadi di sini dibedakan dari pengalihan paten bahwa kalau pengalihan paten itu bisa sebagian atau seluruhnya dari invensi tersebut. Kalau lisensi sifatnya adalah eksklusif dan non-eksklusif. Nah, eksklusif dan non-eksklusif itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari penerima lisensinya. Jika si pemegang paten memberikan hanya kepada satu pihak, itu maka kita sebut dengan perjanjian lisensi itu bersifat eksklusif. Tapi jika si pemegang patennya itu memberikan kepada banyak pihak untuk menggunakan patennya tersebut, itu kita sebut dengan lisensi non-eksklusif. Waktu Ibu masih 10 menit lagi. Ya, dikit lagi. Ya. Tapi syarat dari lisensi tersebut, paten yang dapat dilisensikan adalah yang masih dalam masa perlindungan. Ya, jadi yang dapat dicatatkan perjanjian lisensinya adalah paten yang masih dalam perlindungan dan masih dinyatakan hidup. Jadi dalam arti dia tidak dihapus, tidak ada
dia menunggak biaya tahunan yang ujung-ujungnya juga dia dihapus. Jadi ini harus paten yang aktif. Seperti itu. Dasar hukumnya, sekali lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Jadi ini Bapak Ibu memang peraturan pemerintah ini tidak khusus mengatur untuk paten saja, tapi mengatur untuk semua bidang rezim KI yang disebutkan di awal. Jadi untuk merek, untuk cipta, untuk desain, kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 ini. Lanjut. Tadi sudah saya jelaskan juga, jadi kita lanjut saja. Nah, ini adalah pembatasan dari perjanjian lisensi, bahwa perjanjian lisensi itu tidak boleh memuat sesuatu yang mengganggu perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia, terus juga tidak boleh menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Yang ketiga juga tidak boleh mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini merupakan hal yang menarik ya, yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Suyut. Apa sih batasannya? Memang pada saat pembuatan undang-undang, kami dibatasi untuk terlalu membuat undang-undang itu secara sempit artinya. Jadi memang kami tidak boleh memberikan semacam contoh ya, kalau di undang-undang tidak boleh. Jadi ini kenapa pasal ini kami tidak berikan batasan, karena supaya nanti pada saat terjadi konflik atau apapun, kami bisa menganalisa lagi dari beberapa sisi perjanjian lisensi ini, misalnya yang menimbulkan polemik kena di ayat berapa atau kena di huruf apa terkait pembatasan perjanjian lisensi yang tidak boleh untuk dilakukan di Indonesia. Contohnya misalnya adalah merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional, misalnya seperti waktu COVID ya, Bapak Ibu semua, di mana waktu COVID baru meledak, kita pun merasakan kesulitan yang namanya penyediaan terhadap obat-obatan COVID ya. Dan juga terkait alkes-alkesnya juga semua melambung tinggi harganya. Nah, itu semua sebenarnya kami juga bisa melindungi itu semua, sehingga pada saat itu terjadi yang namanya untuk menekan harga obat COVID, kami terpaksa mengambil keputusan untuk menggunakan mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah, di mana kami dapat mengambil paten untuk obat COVID tersebut untuk digunakan oleh negara dan dapat diproduksi oleh negara, dan itu dapat menekan dari harga jual karena ini merupakan kepentingan nasional dari Indonesia itu sendiri. Nah, ini merupakan apa ya, keleluasaan masing-masing negara dalam hal mengatur regulasi nasional patennya di negaranya masing-masing. Ini memang diperbolehkan dalam perjanjian TRIPS itu sendiri. Lanjut. Lanjut. Mungkin pada Mohon Ibu tunggu sedikit, ini agak silakan dilanjut, nanti saya dimarahin Bu Kopi. Enggak, Ibu masih punya waktu 5 menit lagi. Iya, siap Bu. Ini kenapa ya? Malah mundur ke depan Bu, karena udah tinggal dikit lagi sebenarnya. Ya, ini adalah syarat minimum perjanjian lisensi. Ini harus memuat ketentuan seperti ini, harus yang lebih penting lagi harus menyebutkan objek perjanjian lisensi, terus harus juga menyatakan declare apakah lisensi ini eksklusif atau non eksklusif, ataupun adakah sub lisensi itu sendiri. Dan juga harus mencantumkan berapa lama jangka waktu perjanjian lisensi tersebut. Jangan sampai jangka waktu perjanjian lisensi tersebut itu melebihi masa perlindungan
yang dilindungi oleh hak itu sendiri. Jadi misalnya kalau paten sederhana 10 tahun, jangka waktu perjanjian lisensinya tidak boleh 15 tahun, tapi harus sesuai dengan sisa masa perlindungan paten itu sendiri. Begitu juga dengan wilayah berlakunya dan juga harus menyebutkan pihak mana yang harus melakukan pembayaran biaya tahunan terhadap paten yang dilisensikan tersebut. Lanjut. Ini adalah syarat-syaratnya, kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan pengalihan ya. Salinan perjanjian lisensi yang sudah, kalau kami mintanya misalnya kalau dari luar negeri itu sebaiknya sudah diapostil, terus juga petikan resmi sertifikat, surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa, dan bukti pembayaran biaya pencatatan perjanjian lisensi. Lanjut. Nah, ini adalah masa keberlakuan perjanjian lisensi. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa pencatatan perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian lisensi tersebut berlaku. Jadi jika memang masih ada masa perlindungan, namun jangka waktu dalam perjanjian lisensi memang sudah habis, itu Bapak dan Ibu bisa mintakan lagi untuk perjanjian lisensi ini dilanjutkan dengan mengajukan permohonan lagi untuk pencatatan perjanjian lisensinya. Lanjut. Ini adalah bagaimana suatu perjanjian lisensi dapat dilakukan pencabutan. Jadi pencabutan perjanjian lisensi itu bisa terjadi karena kesepakatan yang sudah berakhir antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, terus juga bisa karena putusan pengadilan ataupun karena sebab lain yang dibenarkan atas undang-undang. Kita lanjut. Ini kurang lebih sepertinya lisensi wajib ya. Ini tambahan Bapak Ibu, memang ini lisensi yang hanya ada di paten. Dan sepertinya kalau di luar negeri itu kita biasa menyebutnya compulsory license ya. Nah, lisensi wajib ini merupakan lisensi yang bersifat pemaksaan. Jadi lisensi wajib ini memang ada di paten, di mana lisensi wajib ini bukan disepakati oleh para pihak, tapi dimintakan satu pihak kepada DJKI untuk memaksa si pemegang paten untuk memberikan lisensinya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ada alasannya kenapa lisensi wajib ini bisa dimintakan oleh pihak lain kepada DJKI untuk dimintakan lisensi wajib kepada pemegang patennya. Jadi kalau dalam lisensi wajib ini pun imbalan atau royalti itu ditetapkan oleh keputusan dari pemerintah atau keputusan dari DJKI itu sendiri berdasarkan keputusan dan penetapan terhadap pemberian lisensi wajib tersebut. Lanjut. Nah, kapan sih kita boleh mengajukan lisensi wajib sebagai pihak ketiga? Mungkin bila ada nanti yang bertanya, masyarakat ataupun kliennya dari Bapak Ibu semua, lisensi wajib itu bisa diajukan tapi harus berdasarkan alasan ketiga ini saja. Jadi bahwa pemegang patennya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19. Jadi tidak ada produknya di pasaran, tidak ada berproduksi, tidak memberikan lisensi, pokoknya dia tidak menggunakan patennya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat selama 36 bulan setelah diberikan paten. Jadi setelah di-granted, pemegang patennya tidak ada keinginan untuk memproduksi, menjual, ataupun mempergunakan invensinya untuk dijual ataupun dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Nah, yang kedua ini B adalah jika paten yang telah dilaksanakan oleh pemegang paten dalam bentuk dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini jadi kami menghindari bahwa si pemegang patennya itu karena menggunakan hak eksklusifnya secara tidak baik, jadi dia menggunakan hak eksklusifnya itu dengan tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menetapkan harga setinggi-tingginya. Nah, ini sangat merugikan kepentingan masyarakat. Dia menetapkan harga setinggi-tingginya dan dia memproduksi sedikit. Jadi sehingga pemegang monopoli pasar itu hanya si pemegang patennya dengan itikat tidak baik.
Nah, kalau yang C ini merupakan kalau kita bilang itu cross license ya Bapak Ibu semua. Jadi jika ada paten yang saling berhimpitan atau masing-masing sudah mempunyai paten, tapi masing-masing ini tidak dapat melaksanakan patennya kalau tidak melanggar pihak lain. Nah, si pihak yang ingin menggunakan patennya ini harus meminta izin sebelumnya kepada si pemegang paten yang sebelumnya, pemilik invensi sebelumnya, untuk minta lisensi dulu, lisensi secara biasa, voluntary license. Nah, jika dia sudah berupaya untuk meminta lisensi kepada pemegang paten dan tidak pernah untuk diberikan, itu dia boleh untuk mencoba mengajukan permohonan permintaan lisensi wajib kepada DJKI. Lanjut. Aduh, Ya, sepertinya pas banget waktunya. materinya saya Iya, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Zonya atas pemaparannya tadi. Cukup ya beberapa hal memang yang tadi Ibu sampaikan ini memang kami alami di lapangan. Ya, Oke, jadi oke dari peserta jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ibu Sonya, silakan. Oke, ini saya coba dengan pertanyaan ya Bu. Ini dari salah satu peserta Aditya Restianda bertanya kepada Ibu, eh, apabila suatu paten telah eh, terdapat lisensi eksklusif terhadap satu pihak, namun ternyata di sisi lain ada pihak lain juga yang ingin mengajukan permintaan lisensi wajib. Nah, bagaimana dengan status eh, bagaimana dengan status dari lisensi tersebut? Jadi ini pertanyaan dari pertanyaannya terkait dengan kalau sudah ada satu lisensi eksklusi satu lisensi tiba-tiba ada ya pihak lain juga yang mengajukan lisensi wajib, kira-kira eh, bagaimana? Seperti itu ya pertanyaannya. Mungkin Ibu mau jawab dulu. ya. Mungkin sifat dari voluntary license dengan compulsory license ya atau lisensi dengan lisensi wajib itu berbeda ya. Jadi lisensi wajib itu memang dibatasi untuk tiga alasan tersebut. Hmm. Jadi memang harus bisa membuktikan bahwa si pemegang patennya itu tidak melaksanakan patennya selama 36 bulan setelah diberi paten. Terus yang kedua memang dia harus membuktikan bahwa si pemegang paten ini melaksanakan patennya dalam cara merugikan kepentingan masyarakat. Terus yang ketiga itu apabila memang invensinya saling berhimpitan. Jadi dalam arti kalau ingin menggunakan invensinya ternyata dia harus melanggar invensi yang lain yang dimiliki oleh pemegang paten yang lain. Nah, ini kalau siapa tadi Mas Adit ya, ini Aditya, iya. berdasarkan apa lisensi wajibnya? Seperti itu. Jadi kalau untuk yang alasan yang pertama, itu berarti boleh mengajukan lisensi wajibnya tersebut kepada DJKI, berarti harus menunggu 36 bulan. Benar nggak nih, setelah diberi paten tetap nggak ada nih produknya di pasaran, padahal produknya tersebut sangat diperlukan. Itu berarti harus setelah 36 bulan setelah diberi untuk mengajukan lisensi wajibnya. Tapi kalau untuk yang kedua alasan yang lain, itu boleh dimintakan kapan saja. Nah, kalau terkait patennya sudah ada lisensi eksklusif, Eksklusif. Betul. ya, Artinya sepertinya ini pemilik pemegang paten sudah pernah memberikan eksklusi ya, lisensi dulu nih Bu, sepertinya. ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau jawaban dari saya itu tidak bisa sebenarnya untuk dimintakan lisensi wajib, ya, karena memang dari si ayat satunya saja sudah ternyata dia lisensikan kok ke pihak lain, berarti kan dia melaksanakan. Seperti itu ya. Berarti si pemegang paten ini memang sudah melaksanakan. Jadi dengan alasan apa si eh, pemohon lisensi wajib ini minta lisensi wajib? Kecuali misalnya si si pemohon lisensi wajib ini dengan alasan yang ketiga.
Dia punya paten juga, tapi dia harus punya paten. Dia harus punya paten yang berhimpitan dengan si pemegang paten tersebut yang lama, tapi dia sudah berusaha untuk meminta lisensi tapi tidak diberikan karena dia sudah memberikan lisensi eksklusifnya kepada pihak lain, sepertinya cukup sulit untuk dapat diberikan lisensi wajibnya. Seperti itu Bu Kopi. Karena Ya, memang tidak gampang kami juga memberikan lisensi wajib kepada pihak ketiga karena itu juga sebenarnya kami agak-agak kalau kita bilang sih itu hak pemegang paten ya sebenarnya. Jika si pemegang paten sudah melaksanakan patennya sebenarnya tidak ada lagi syarat atau alasan untuk pihak ketiga meminta permohonan lisensi wajib. Dan memang sampai sekarang pun permohonan lisensi wajib belum ada yang kami keluarkan karena saking ketatnya persyaratan tersebut. Begitu Bu Popi. makasih atas penjelasannya, Bu Sonya. Dari Pak Aditya, mungkin kalau ada pertanyaan tambahan lagi silahkan untuk disampaikan. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari atau ya tanggapan atau dari peserta lainnya. eh, oke, Bu, ini ada masuk lagi pertanyaan untuk Ibu. Ini lumayan teknis dan ya lumayan detail nih Bu. Satu-satu ya Bu. Dari Endra Prabawa. Endra A. Prabawa. Ada dua pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan teknisnya mengenai pengalihan hak sebagian klaim jika objek hak patennya hanya satu nomor. Ya, patennya tuh satu nomor pendaftaran. Apakah artinya pemilik atas paten ini artinya ketika itu di dalam satu sertifikat, itu Bu, bagaimana cara pengalihannya? Artinya apakah nanti muncul dua sertifikat kembali atau bentukannya seperti apa? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah terjemahan pengalihan hak, bukan akta pengalihan hak disebutkan harus leges. Apakah tidak cukup hanya dengan terjemahan tersumpah? Seperti itu, Bu. Mungkin Ibu mau jawab satu persatu Oh, dulu? Ya, ya, mungkin yang nomor satu itu bagaimana teknisnya pengalian hak eh, terjadi sebagian ya, seperti itu ya. betul. Ya, Betul, Bu. jadi memang eh, seperti yang di dalam undang-undang ya, memang jadi kalau kita lihat invensi tersebut memang satu permohonan Bu. Tapi yang dilindungi oleh paten itu memang adalah klaim ya. Jadi memang bisa terjadi misalnya untuk invensi yang memiliki klaim yang cukup banyak. Dan memang Ya, itu kami serahkan juga kepada pemegang patennya. Karena kami kan nggak masuk ya ke dalam perjanjiannya ya, betul. dalam perjanjian para pihak tersebut. Jadi memang dimungkinkan juga untuk mengalihkan hanya sebagian klaim. Seperti itu. Dan memang pada prakteknya pun kami juga pernah menerima asalkan si pemegang patennya itu menyebutkan klaim-klaim mana saja yang beralih. Dan memang kami tidak ada dari DJK ini berkepentingan. Misalnya kalau misalnya ini klaim-klaim yang 178 memang bisa jadi produk gitu. Kami tidak masuk ke arah sana. Tapi kami menyerahkan kepada para pihak dan kami pada prinsipnya hanya melihat persyaratan administratif. Nah, nanti bila terjadi pelanggaran, baru ini akan berpengaruh. Jadi misalnya terjadi pelanggaran terhadap invensi tersebut. Nah, invensi tersebut ternyata sudah dialihkan haknya kepada pihak lain, sehingga si pemegang paten yang lama ini sisa klaimnya hanya segini. Pada saat pelanggaran tersebut terjadi dan memang pelanggarannya hanya terjadi di klaim-klaim yang sudah dialihkan, maka kita akan bisa menyatakan dari DJKI bahwa patennya tersebut tidak ada pelanggaran sepanjang si pemegang haknya itu sudah mengalihkan klaim-klaim yang kena pelanggaran tersebut. Mungkin gitu Bu Popi. Jadi Ya, kami misalnya. kalau secara teknisnya sih memang ya kalau kita pikir mana mungkin satu satu produk yang terdiri dari beberapa klaim cuman dialihkan sebagian, tapi memang itu terjadi. Dan memang kami pun tidak membatasi karena memang ada azas kebebasan berkontrak ya. Dan Betul, memang betul. kami di sini hanya mencatatkan kemauan pemegang paten bersama pihak yang memang dia ingin memberikan perjanjian tersebut seperti itu. Baik.
Artinya konten terhadap konten Mm-mm. dari DJKI sendiri itu menyerahkan kepada Iya, kesepakatan dari para pihak ya Bu ya. Sedangkan betul. untuk sertifikatnya sendiri seharusnya tidak ada perubahan karena hanya dilengkapi dengan Iya, adanya akta peralihan atau kesepakatan peralihan tersebut ya Bu ya. iya. Oke. Iya, eh, nanti pun biasanya kami notifikasi itu pun juga akan memberikan surat keterangan notifikasi bahwa terhadap paten ini sudah beralih kepada beralih sebagian maupun seluruhnya misalnya kepada pemegang paten yang baru gitu. Jadi tidak ya. diterbitkan lagi sertifikat seperti itu. Oke, jadi hanya sebagai notifikasi atau Mm-mm. keterangan bahwa telah terjadi peralihan antara atas sebagian atau seluruh klaimnya. Baik, Ya, oke. Pertanyaan kedua nih Bu, teknis juga ini, cukup teknis. Dan ini sepertinya mm, hari-hari Ibu di WhatsApp nih. Pertanyaan seperti ini. Oke, terkait dengan terjemahan pengalihan hak, Bu. Ini bicara tentang terjemahan pengalihan hak, bukan akta pengalihan hak. Itu disebutkan harus dileges. mm-mm. Apakah tidak cukup kalau terjemahannya dibuat terjemahan tersumpah? Begitu, Bu. Oke. Jadi Mm. sebenarnya juga di dalam peraturan perundangan ya PP-nya tersebut itu sendiri pun tidak menyebutkan secara letterlek ya memang harus terjemahan tersebut harus dileges ataupun apapun ya. Tapi memang terhadap aktanya sendiri baru kita atur mengenai harus disahkan oleh pejabat berwenang setempat ya. Biasanya Oke. kalau di luar negeri itu kan apalagi Embassy Amerika gitu ya, Bu ya. ya Oh, dengan negara-negara bagian bisa jaksa, bisa notaris. Intinya kami tidak mau perjanjian tersebut di bawah tangan untuk aktanya sendiri ya. Tidak boleh berada di bawah tangan atau dilakukan di bawah tangan harus melalui eh, apa tata cara perjanjian yang sah seperti itu. Nah, sedangkan terjemahan sendiri tidak letterlek menyebutkan bahwa memang harus dileges ya, tapi terkadang pada saat kami misalnya ada pemeriksaan BPK itu mereka biasanya gini, kok ini terjemahannya nggak dileges seperti itu. Jadi sehingga kalau kita bilang kan kita melihat ke aslinya sebenarnya. Dan kita akan melihat ke akta aslinya yang misalnya dalam bahasa aslinya dan bahasa Indonesia itu kita gunakan sebenarnya untuk mempermudah petugas bahwa maksud dari akta hibah ini apa sih? Yang penting kita lihat itu sebenarnya si dokumen akta hibah yang asli atau yang oke. memang seperti itu. Jadi memang saya juga ini cukup ambigu juga ya untuk mengambil keputusannya. Jadi si Malakama nih Bu Popi, kami tidak mau mensyaratkan, tapi pada saat kami misalnya nih sedang diperiksa BPK, tahu sendiri BPK Ditanya. kadang-kadang ya, kan? Iya, BPK iya. tuh kalau misal penerimaan negara cepat biasanya. Ini Iya, harus iya, iya. dileges, kita harus minta supaya ini sesuai dengan aslinya seperti itu. Aslinya. Akhirnya kami mengikuti meskipun secara peraturan perundang-undangan memang tidak ada seperti itu. Karena sebenarnya esensi itu adalah dokumen yang dari Ya, luar, asalkan betul. sudah ada cap atau consularized ya Bu ya, itu sebenarnya Ya, sudah bisa masuk ke sini. ya, Dan kemudian terjemahannya itu sebetulnya hanya untuk memudahkan. Tapi memang ya karena memang ada beberapa SOP yang harus dipenuhi ya Bu ya, jadi oke iya, ya, ya, ya. Oke, mungkin betul. sudah ya Bu. Jawaban Ibu sudah cukup jelas. Semoga dari eh, Pak Endra sudah jelas dengan jawaban Ibu eh, Sonya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu dari Aditya Restiandi yang tadi juga nih. Pertanyaannya ini ya, eh, ditanyakan, apakah kode sumber atau source code itu dapat dipatenkan Bu? Dan jika bisa namun terbatas, kriteria source code itu kan sebetulnya lebih kepada suatu aplikasi atau di dalam Heeh. suatu web lebih ada source code-nya atau ada suatu sistem gitu. Nah, apakah source code ini bisa diajukan untuk bisa dilindungi sebagai melalui media paten dan kemudian kriterianya apa dan bagaimana supaya source code ini bisa dapat dipatenkan? Ya, ini memang masuk ke dalam RU kita ya. Memang ada Ya, betul. pembukaan nanti di dalam program komputer kan kalau dari Undang-Undang 13 belum bisa ya. Betul. Masuknya ke dalam hak cipta Cipta, seperti itu. betul. Nah, tapi memang di dalam RUU kami tidak memungkiri adanya perkembangan pesat dari dunia dunia teknologi informasi ya. Dengan adanya AI yang berkembang saat ini,
memang kami akhirnya mengklasifikasi mana yang nantinya bisa menjadi paten. Dan biasanya memang yang kami bedakan itu adalah kalau yang saya baca ya berdasarkan pemahaman saya mungkin nanti ini sebenarnya di luar konteks kita ya. Ya, karena masih RUU ya Bu ya, itu Iya, ya, masih RUU, iya tapi ya. kan kadang-kadang nih yang mengerti bahasa-bahasa komputerisasi kan biasanya ahli di bidang komputer ya. Kami-kami ini kan yang hukum mengatur saja gitu kan seperti itu. Jadi kalau cuma shortcode itu sepertinya masih masuk hak cipta. Source code masih. Ya, tapi mungkin kan kita juga nggak tahu ya perkembangan RU ini kan cepet ya. Tergantung juga pembahasan kita di DPR nanti. Apakah Ya. nanti juga DPR juga pasti akan memberikan masukan maupun nanti akan dikembangkan lagi pasalnya. Seandainya shortcut bisa, shortcut yang seperti apa nanti yang bisa masuk ke paten itu memang belum dibahas, Bu. Jadi mungkin seperti yang bisa saya sampaikan saat ini, kalau di dalam RUU draft sekarang source code itu memang belum bisa untuk diberi paten seperti itu. Tapi perkembangannya mudah-mudahan sih nanti source code-nya ada dikasih klasifikasi lagi. Iya, karena sepertinya juga kita masih menunggu ya Bu ya, Mm-mm. klasifikasi mana Betul. program komputer yang akhirnya perlu masuk tetap dicipta dan akan masuk ke paten. Mungkin seperti Iya, itu ya Bu. Kalau betul. sudah tahu seperti itu, baru kita tahu karena source code kan sebetulnya bisa dibilang jantung dari suatu sistem atau Iya, aplikasi. Ya, setelah kita tahu, kemungkinan kita baru lebih jelas lagi ya, ya, apakah ini bisa. ya Berarti mungkin akan ada ini ya Bu ya, harus ada pengaturan yang cukup jelas di Bu, program iya, komputer ini ke cipta atau ke paten karena tentu nanti iya, uh-uh, betul Bu. Bahkan nanti dalam pembahasan itu pun kalau memang diperlukan kami akan mendatangkan mungkin pakar ahli informatika ya untuk lebih menjelaskan kami secara gamblang apa sih eh, dalemannya nih gitu kan yang suatu program komputer itu mana yang memang membutuhkan eh, keahlian yang memang harus dihargai paten dan mana yang mungkin bersifat sederhana yang mungkin bisa masuk ke ranah cipta mungkin seperti itu ya Bu karena iya memang ya, dalam pembahasan kami ini kan cuma terbatas di antara pembahasan antar kementerian dan juga sekarang masuk ke DPR. Nah, nanti kita lihat pasti DPR pun atau DJKI akan mendatangkan ya ya, ahli matematika tersebut untuk lebih menjelaskan pada kita seperti itu. Baru iya bisa diputus iya ya, pembatasan. betul Gitu, betul. Bu Popi. Bisa jadi ini akan jadi pembahasan yang cukup menarik nanti Ya, ketika sudah mudah-mudahan sih, muncul ya. mudah-mudahan perwakilan dari teman-teman konsultan pun juga diundang hadir ya Ya, pembahasannya. ya. Jadi supaya perspektifnya itu bisa banyak seperti itu. Bisa banyak, betul. Karena selama ini ketika kita mau mendaftarkan suatu program komputer hanya cukup mendaftarkan cipta saja, tapi kan perlindungannya pun juga terbatas ya Bu kalau di Ya, cipta. Betul. betul. Ya, oke. Eh, dari rekan-rekan atau teman-teman peserta webinar siang ini, apakah masih ada yang... Nah, ada lagi nih Bu, pertanyaan untuk Ibu. Sebentar saya bacakan. Ini penyambung lagi pembahasan kita tadi terkait program komputer. Karena selama ini aplikasi program komputer didaftarkan sebagai hak cipta dan bukan paten. Dalam dokumen ciptaan yang disertakan, apakah source... Wah, kalau ini tadinya dalam dokumen ciptaan yang disertakan, apakah source code secara utuh harus juga... ah, ini mungkin lebih tepatnya... Nah, mungkin Ibu mau kasih tanggapan juga karena sebenarnya sekarang source code apa program komputer tuh sebenarnya masih di ranahnya hak cipta ya Bu ya. Tapi mungkin Ibu Mm-mm. masih mau kasih komen dulu. Jadi ini pertanyaannya lebih kepada karena selama ini kan program komputer didaftarkan sebagai hak cipta, bukan paten. Nah, dalam dokumen ciptaan yang disertakan apakah source code secara utuh harus juga nah ini harus juga disertakan mungkin ini maksudnya. Mungkin Ibu mau kasih tanggapan atau ini menunggu Mungkin dulu sampai aturannya jelas ya Bu ya seharusnya ya. Karena peraturannya iya. pun juga masih belum keluar, masih Jadi RU kalau gitu. misalnya masuk ke hak cipta pun saya juga nggak tahu ya, yang disajikan program komputer itu yang kan kalau kita tahu kan hak cipta itu kan deklaratif ya. Deklaratif dan yang kita dapatkan hasilnya kan bukan sertifikat karena tidak ada pemeriksaan di Betul. situ ya.
betul, hanya betul. bukti Pencatatan ya, pencatatannya. Bu ya. Iya, hanya Jadi saya kurang pencatatan. tahu juga kalau misalnya yang di daftar hak cipta harus dalam bentuk apa, saya juga. Tapi kalau dalam bentuk pasten kan pastinya nanti setelah pembatasan-pembatasannya jelas, baru disitulah kami bisa memutuskan dokumen seperti apa nih. Deskripsinya harus bagaimana nih, gambar tekniknya harus seperti apa nih. Jangan seperti DTLST misalnya, banyak orang-orang yang melakukan pendaftaran DTLST, tapi ternyata pas kami periksa oleh teman-teman elektro, itu ternyata bukan subjek materinya dari DTLST itu sendiri. Hmm. Jadi seperti itu mungkin Bu Kopi. Iya, kalau kita lihat sih sepertinya program komputer yang dimaksud di sini pun itu program komputer yang cukup kompleks ya Bu ya. Ya, Sepertinya yang cukup kompleks bukan hanya semacam software sedikit yang biasa, tapi uh-uh. softwarenya cukup kompleks dan memang banyak invensi yang muncul dari program komputer tersebut. Tapi memang detailnya ini nanti ya kalau sudah undang-undangnya sudah keluar pun pasti akan dilengkapi dengan peraturan-peraturan tambahan ya Bu ya. Mm-mm. Tidak Yang bisa nih. sorry Bu, mungkin saya bisa nambahin. Mungkin yang selama ini saya pernah lihat ya, yang agak-agak mirip gitu ya dengan sistem informatika atau eh, AI itu sendiri yang pernah kami untuk lihat pendaftaran patennya adalah yang biasanya menggunakan kata sistem atau metode. Sistem. Jadi mungkin metodenya ya lebih ke situ sih kalau dipatenkannya. Jadi Ya, ya. bukan kalau kita kan programnya misalnya, kalau Iya, dia iya. itu programnya. Kalau ini enggak, ini menggabungkan apa dengan apa misalnya. Terus menjadikan ini menjadi satu solusi teknis yang bisa memecahkan masalah apa seperti itu. Itu mungkin yang lebih ke patennya. Iya, Seperti itu iya, Bu iya. Kopi. Betul, betul. Iya, mungkin ya, Bu. Kemungkinan memang sistemnya yang akan dilihat karena dari sistem itu kemudian muncul sesuatu yang sifatnya memudahkan, invensi yang bisa memudahkan berguna untuk umat manusia ya, Iya. gitu. Oke. Dari teman-teman, dari rekan-rekan peserta webinar siang ini, apakah ada pertanyaan lagi atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut dengan Ibu Sonya? Kita lihat lagi. Ah, Oke. Udah ngantuk mungkin. Ini jam-jam krusial memang sebenarnya, Bu. Jam-jam ngeri. Ini jam-jam ngeri, ini jam-jam ngeri sekaligus seneng sih, Bu, sebenarnya. Karena 2 sampai 3 jam kemudian kita udah bisa pulang. Oke. Hmm, ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, oke. Pembahasan pengalihan hak dan perlisensian paten ini memang cukup menarik ya, Bu, karena memang ini adalah sesuatu yang sering kali kita hadapin dan memang eh, separoh itu terkait dengan bisnis gitu. Jadi memang klien yang memang melakukan ini untuk bisnis, tapi ada karena untuk kepastian, maka pengalihan ataupun lisensi paten ini harus didaftarkan. Kalau untuk pengalihan, mayoritas pasti akan melakukan pendaftaran. Tapi kalau lisensi ini memang butuh kesadaran dari si klien sendiri untuk mencatat. Kadang-kadang hanya dengan perjanjian biasa saja mereka pikir sudah selesai. Tapi seharusnya kan harus dicatatkan pula supaya ada kepastian bagi bagi para pemilik maupun para penerima lisensi supaya mereka juga lebih jelas. Oke. Oke, kita lihat. Ah, ini ada pertanyaan, tapi ini di luar ini sih. Ini pertanyaan kepada Pak Suyut sebetulnya, Pak Suyut. Pak Suyut, ada pertanyaan dari peserta, ditanya, kira-kira kapan ya Pak ada pelatihan konsultan KI lagi nih diadakan? Wah, Mohon udah di luar iya, ranah saya ya. iya, iya ini ini ranahnya Pak Suyut nih. Silakan Pak Ketua Sudut untuk pandangnya ke menjelaskan. Bu Sonya ini. Belum ada yang ngajak kerja sama Pak, kata teman-teman Ini KS. yang nanya siapa yang nanya ini? Dari peserta dari Aditya Pak, itu Oh, Aditya, iya. ya kita tunggu saja kan peraturan pemerintahnya kan
baru tahun 2021. Selanjutnya eh, ada Permen Kumham tentang pelaksanaan PP 100 tahun 2001 tentang konsultan KI. Ya, sedang dibahas mungkin teknisnya dalam tahun ini, rancangannya eh, paling cepat pun juga tahun depan. Karena eh, tidak sekedar pelatihan, dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tersebut, pasca pelatihan itu harus ada sistem untuk magang selama 24 bulan dan itu komponen wajib. Dan selanjutnya eh, baru diangkat dan disumpah sebagai profesi konsultan KI. Berarti prosesnya Standar sekarang ya sudah semakin ini standar-standar ya Pak ya, itunya harus standarnya harus semakin. harus terselenggara dulu. Dan di samping itu juga organisasi profesi bersama majelis pengawas yang sudah dibentuk sedang merancang beberapa hal terkait dengan kode etik yang sebagai basis bersama dalam rangka pelaksanaan kinerja profesi konsultan, diantaranya monitoring dan evaluasi. Itu masih menjadi pekerjaan tahun ini. Paling cepat awal tahun 2025 ya, paling cepat ya. Tapi harus standarnya harus atau pedomannya harus ada dulu dan skemanya nanti DJKI tidak sendirian ya. Di itu skemanya harus ada kerjasama dengan organisasi profesi dan juga eh, lembaga pendidikan, diantaranya adalah perguruan tinggi. Begitu. Ya, Terima kasih. ya. Semoga menjawab ya bagi Pak Adit ya bahwa eh, ini kita sedang merumuskan supaya peran dan konsultan ini semakin profesional ya Pak ya, semakin apa akan semakin lengkap Ya diharapkan ininya. juga akan banyak konsultan ya karena eh, profesi konsultan KI itu kan di PP juga tidak hanya dalam rangka proses pengajuan, tapi juga dalam rangka konsultasi memberikan juga apa respon kepada publik diantaranya klien. Ya. Kalau sebarannya sementara ini lebih banyak di Jakarta ya karena kebutuhan bisnisnya ada di lebih banyak di Jakarta. Nanti mungkin ke depan eh, dengan lebih banyak konsultan KI baru dan itu aktif ya, tidak sekedar seleksi alam, nanti ini menjadi profesi pilihan atau tidak ya. Saya yakin nanti eh, aplikasi dan juga eh, masyarakat bukan hanya sekedar untuk mendaftarkan untuk mendapatkan kekayaan intelektual, entah itu merek ataupun patent atau desain, tapi juga eh, berdampak kepada sesuai topiknya itu komersialisasi industri dan untuk pelaku usaha. Gitu, Mas. Ya, ditunggu kabar lebih lanjutnya nanti. Oke, eh, oke. Eh, saya masih buka ruang untuk bagi para peserta untuk bertanya, baik kepada Pak Ketua, Pak Suyut, maupun kepada Ibu Sonya. Silahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi, 5 sampai 10 menit lagi untuk diskusi. Tanggapan Pak Ketua sendiri bagaimana dengan nanti apa akan munculnya RUU untuk paten ini Pak? Itu sebenarnya kan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bu Sonya juga bahwa RUU ini masih dalam proses pembahasan. Kemudian eh, mungkin ada hal-hal atau tanggapan Bapak terkait dengan hal ini sambil kita menunggu dari teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan Pak Suyut, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, nanti saya tidak ingin mengatakan ini sebagai pendapat pribadi ya, karena sebetulnya stakeholder untuk RUU paten ini kan bukan hanya profesi konsultan. Iya, profesi konsultan sebagai penerima kuasa
baik itu pendaftaran, baik dalam atau luar negeri. Ya, stakeholdernya itu bisa perguruan tinggi, engineer lebih pada stakeholder utamanya itu dari inventor. Ya. Kita lebih banyak kepada proses-proses untuk pendaftaran ke intelektual. Memang ada beberapa hal terkait dengan eh, profesi konsultan yang berdampak pada kinerjanya gitu ya. Di antaranya pendaftar permohonan sampai kepada banding ya, Hmm. sampai kepada pula eh, yang yang selama ini dihandle dalam rangka praktis ya, praktek ya, praktek untuk annuity. Ketika memang ada beberapa hal itu berkurang, kita berkaca saja terkait dengan eh, indirect application by Madrid gitu ya. Tentu ini eh, mengurangi tensi kinerja konsultan KI yang eh, saya yakin juga teman-teman konsultan KI yang lebih banyak mendaftarkan merek dari luar, ya, eh, kuantitas aplikasinya pun berkurang. Termasuk saya juga, gitu, aplikasi dari luar, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya karena memang itu adalah kebijakan, ya kita ikut saja. Ya memang teman-teman konsultan ini harus menambah portofolio kinerjanya, gitu ya. Ya, kalau misalnya nanti memang menjadi policy, kita harus coba create kira-kira terkait dengan mungkin di sini terkait dengan pengalihan hak atau perlisensian, yaitu salah satu yang mungkin bisa digenjot ya. Ya, atau nanti teman-teman menambah konsultan, teman-teman perguruan tinggi tidak saja mohon izin ini bukan lantaran dalam rangka mengejar achievement untuk golongan jabatan fungsional dosen ya. Iya, Tapi iya. eh, memang tujuannya untuk mendapatkan juga apa supaya komersil gitu. Karena Iya. topik komersil ini kan diselenggarakan oleh negara dalam rangka untuk adanya inovasi terkini, tapi juga eh, eh, peran konsultan juga pasti akan muncul terkait dengan proses akuisisi yang apa akuisisi patent dalam sebetulnya lingkupnya tuh lebih kepada secara teknis sebetulnya adalah eh, patent licensing. Saya kira itu ya. Iya. Kalau terkait RU-nya perkembangannya ini masih berdiskusi internal karena beberapa masukan dari teman-teman yang tergabung di asosiasi mungkin IPPI terus di ASEAN Patent Attorney Association yang kami sedang mencoba memberikan masukan masing-masing nanti dalam satu apa eh, eh, brief yang sama untuk disampaikan ke DPR RI, mungkin juga nanti tembusannya ke DJKI gitu. Kasih Pak Suyep untuk pandangannya. Oke, Bu Sonya, ini di ujung di ujung webinar kita kali ini, saya ingin bertanya Bu, sebetulnya. Eh, Tadi hari ini kita bahas terkait dengan pengalihan, terus kemudian terkait dengan lisensi. Eh, untuk pencatatan lisensi, pengalihan khususnya, kalau lisensi pasti nggak ada masalah ya Bu, karena ini. Kalau pengalihan sendiri, ketika ada pengalihan, itu kan akan diajukan kepada DJKI, kemudian ada pencatatannya. Eh, Kira-kira itu 100% dikabulkan atau bisa saja ditolak, Bu? Atau ada kans mungkin ditolak? Jadi kalau di kita itu nggak ada Bu sebenarnya tolak itu ya untuk permohonan pencatatan pengalihan. Tapi yang ada, kalau misalnya persyaratannya sudah terpenuhi, pasti akan kami berikan notifikasinya. Karena persyaratannya sudah cukup jelas. Tapi kalau misalnya persyaratannya kurang, dan pada saat kami mintakan kekurangan tersebut untuk dilengkapi, dan dalam waktu 60 hari tidak dilengkapi juga, sama seperti permohonan akan ditarik kembali Dianggap untuk ditarik kembali. pencatatannya. Jadi kami anggap kan
Ini nggak dilengkapi, nggak jadi Nggak sepertinya. jadi. Jadi bisa dikatakan secara formilnya yang diperhatikan ya Ya, Bu ya. Kalau betul. formilnya sudah dilengkapi, Mm-mm. nggak ada alasan pasti akan diberikan dengan notifikasi. Oke. Mm-mm. Mungkin ya ini apa? Dengan kata lain bisa diajukan kembali karena bukan tidak ada Ya, urusan novel tidak ada Iya lagi. betul betul. betul. Cuman Diajukan mu- kembali. cuman mungkin ruginya kan bayar Bayar lagi lagi Bu ya, gitu. bayar PNBP lagi. PNBP Ya, tidak apa-apa Bu, nggak itu apa-apa Bu. sumbangan kepada Ya, negara. Ya, ya, ya. Oke, eh, oke, sebenarnya waktu kita sudah hampir habis. Kalau memang dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Sonya, saya masih buka ruang sampai dengan 1-2 menit kalau ada. Kalau tidak, Sudah oke. pinter-pinter Bu kalau pengalihan. Rata-rata Semua udah langsung lengkap. direct nanyanya Bu ini karena memang nah, sebetulnya dikatakan pinter-pinter juga enggak karena pengalaman untuk pengalihan itu juga nggak banyak gitu kan. betul, iya, iya. Tapi Banyak kita kok. gampang bertanya sebetulnya Pak Kesuyut, gampang Iya, bertanya kepada Bu Sonya. Jadi rata-rata kayaknya japri aja deh gitu, Robi. iya, 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 Kalau permohonan malah justru banyak tapi banyak ditanyakan juga gitu ya. iya, iya iya, bener, betul, nggak betul. apa-apa. Kalau misalnya seperti itu biasanya pengeluhnya sih agak lama ya, ya mungkin kami juga minta maaf. Aplikasi kami ini kan lagi terus, lagi disempurnakan, tapi kadang bukan semakin baik, kadang mundur lagi. Jadi seperti itu yang kadang-kadang malah jadi kendala sih di petugas kita. Jadi kadang-kadang kita sudah action dengan perubahan pemegang paten yang baru, tapi secara sistem di PDKI keluarnya masih pemegang yang lama. Seperti itu sih Bu Popi dan Pak Suyut, kendala kami sebagai petugas. Iya. Tapi ke depan pasti sih kita yakin kalau sistemnya akan semakin baik sih Bu. Jadi Amin, ini amin, memang bagian dari perjalanan lah ya. Oke. Terus bagi para peserta webinar siang ini, link form untuk e-materi dan e-sertifikat sudah ada ya di chat masing-masing. Silahkan. Eh, oke, saya rasa sepertinya teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada narasumber. Oke, em, kami sekarang apa, mohon kiranya dari Pak Ketua Pak Suyut bisa memberikan e-sertifikat kepada Ibu Sonya selaku narasumber. Em, Silakan Pak Suyut bisa memberikan secara simbolis, ya. Baik, Waduh, terima terima kasih kasih. atas nama panitia dan juga asosiasi. Ucapkan terima kasih ke Bu Sonia Pau Adu SMH berkenan menjadi narasumber kali ini untuk web training KKI. Semoga berkenan Bu, sukses selalu Ibu dalam pekerjaan. Terima Terima kasih. kasih Pak Suyut dan teman-teman dari AKKI semua sukses terus. Jangan patah semangat, kita masih berjuang di RUU. Semoga pekerjaannya aman. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu. iya. Kemudian, ini Ya, kepada untuk saya. moderator sekaligus ucapkan terima kasih Bu Popi Sudantai Saimum karena menjadi moderator kegiatan webinar kali ini. Sukses selalu di pekerjaan dan juga karir. Terima kasih Pak Suyun atas ucapannya. Ya, oke. Hmm, Jadas. Jadi kurang lengkap kalau setiap acara itu tidak ada foto bersama ya. Ini ada foto. Mohon dari para peserta bisa membuka kamera. Kita ada sesi foto bersama dengan Bu Sonya selaku narasumber dan juga Pak Suyut. Oke. Ini bisa dibantu panitia. Oke, silakan semuanya kembali membuka kamera. Kita akan foto bersama kembali. Kita cek dulu ya untuk semuanya apakah sudah hidup kamera atau belum. Oke, silakan senyum ya. Semuanya saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, tahan. Oke, mohon ditunggu. Kita akan tag 1 kali lagi.
Tetap menyala ya kameranya ya. Kita lihat ini masih banyak yang masih matiin kamera. Silakan senyum kembali Bapak Ibu semuanya, berikan senyuman termanis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua Bapak Terima Ibu, kasih. Bu Popi, Pak Iya, Suyut. tak terasa waktu berjalan apa dengan Ibu menjelaskan sebenarnya tidak terasa dan waktu ini sudah berjalan sampai ternyata sudah sampai setengah 4 ya Bu ya nggak kerasa juga. Eh, Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan yang sudah bersedia dan berkenan hadir di acara webinar kali ini dan Bu Sonya sekiranya Ibu juga berkenan juga untuk hadir dalam webinar-webinar yang akan diadakan oleh AKHKI ke depannya ya Bu ya. Amin. Oke. Tibalah kita di penutup acara, kita akan nyanyikan lagu Padamu Negeri. Terima kasih untuk Pak Suyut dan semua peserta, Bu Sonya juga sebagai narasumber.